Oke, sekarang kita akan belajar tentang struktur telinga ya. Tapi ini kakak jelasinnya secara singkat aja ya, Lupna ya. Karena ini telinga ini panjang banget sih sebenarnya ya. Cuman kita jelasinnya yang ringkas-ringkas aja lah, kayak mata ringkas. Kayak yang pertama dari telinga ya, kalau kamu tahu strukturnya udah pasti ada ini ya. Ada apa nih? Ada daun telinga ya lo. Daun telinga. Langsung aja ke fungsinya. Daun telinga itu, ini kakak tulis sini aja fungsinya ya, biar enak ya. Daun telinga itu fungsinya adalah dia itu kayak semacam mangkok gitu ya. Jadi dia sebagai ini, Lupna, sebagai penangkap suara, penangkap atau pengumpul ya. Boleh lah bahasanya penangkap atau pengumpul. Pengumpul juga bisa sih, lebih enak kan pengumpul sih ya, pengumpul atau penangkap dan pengumpul gitu. Pengumpul gelombang suara. Gitu. Terus setelah dia ditangkap kan, suara kan gitu, ngeong ngeong gitu ya. Nanti dia akan ditransmisikan atau dilewatkan ke dalam saluran telinga yang ini nih. Iya nggak? Iya. Ya warna hijau ini, saluran telinga. Jadi dia saluran telinga itu ya untuk meneruskan aja, untuk meneruskan saluran telinga. Jadi daun telinga, ini saluran. Ini yang kedua ya, ini yang pertama. Jadi saluran telinga itu untuk meneruskan gelombang. Untuk meneruskan gelombang suara. Nah, setelah itu dia akan masuk ke dalam ini yang warna ini nih, yang kayak gendang. Nah, itu adalah gendang telinga. Gendang telinga. Gendang telinga itu apa ya nama bahasa Latinnya? Kalau lupa ya, gendang telinga. Bahasa Latinnya gendang telinga. Membran timpani ya, membran timpani. Itu nama Latinnya. Oke, coba kita bagi dulu ya. Sebenarnya telinga itu dibagi menjadi 3 ya, Lupna ya. Ada telinga bagian depan, luar, tengah, dan dalam. Jadi daun telinga dan saluran telinga, terus kemudian itu tadi apa namanya gendang telinga. Ini gendang telinga yang katanya kalau jangan pakai headset kenceng-kenceng ya kan, karena gendang telinga kamu nanti bisa pecah. Kenapa? Karena gendang telinga itu nanti dia akan itu juga menangkap suara itu, menangkap suara yang masuk, menangkap suara yang masuk. Kemudian apa nanti dia bergetar gitu. Nah, kalau suara yang masuknya getarannya itu kencang, maka gendang telinga itu akan bergetar kencang banget dan akhirnya dia akan robek, hancur gitu kan ya? Iya. Makanya jangan kencang-kencang suara yang masuknya. Kalau pakai headset pelan-pelan aja, jangan full volumenya. Kecuali kalau suaranya kecil. Nah, itu menangkap suara yang masuk atau ya, terus kemudian dia akan bergetar. Nah, ini adalah bagian telinga luar ya, Luna ya. Ini adalah bagian telinga luar. Ini telinga luar. Nah, kemudian setelah dari gendang telinga, nah ada di bagian telinga tengah ya, telinga tengah. Itu ada tulang-tulang telinga, ada malleus, ada incus, sama stapes gitu. Jadi di bagian tengah itu ada tulang-tulang telinga dan juga ada saluran estasia atau saluran estasius gitu. Jadi bagian telinga yang tengah itu kita tulis ini ya, telinga tengah. Jadi bagian telinga tengah. Bagian telinga tengah itu ada tulang. Kemudian ada tulang dan ada saluran estasius. Nah, tulang itu tadi ada 3 ya. Yang pertama adalah tadi malleus, incus, sama stapes. Malleus, incus, stapes. Nah, malleus ini adalah tulang
martil ya, Lumna ya. Karena bentuknya seperti martil. Incus ini adalah tulang landasan. Stapes adalah tulang sanguardi. Jadi ini 3 tulang ini. Martil, landasan, dan sanguardi. Lihat ya. Jadi yang martil tuh yang ini nih, yang paling dekat dengan gendang telinga. Jadi pas gendang telinganya bergetar gitu kan, dung kayak gendang. Nah, si malleus itu bergetar, ya kan? Terus si malleus bergetar, incus bergetar gitu kan. Incus bergetar, sanguardi juga bergetar. Jadi malleus itu yang paling depan, martil itu paling depan. Kemudian tulang landasan, incus itu yang tengah. Setelah itu yang paling dalam adalah tulang apa tadi? Sanguardi. Yeah. Disingkat MLS. Ya, jadi males. Jadi kalau kamu lupa urutannya males gitu ya. Martil, landasan, sanguardi. Ya, oke? Oke. Nah, ini ketiga tulang ini udah tahu dong pasti fungsinya, yaitu meneruskan getaran, ya nggak? Iya. Kan getaran. Nah, dia tidak cuma meneruskan sebenarnya, Lumna, tapi dia juga memperbesar getaran. Jadi amplifikasi kita bilang. Karena getaran, ketemu getaran, akhirnya makin bergetar, makin kencang, ya kan ya? Jadi dia amplifikasi. Jadi dia fungsinya meneruskan getaran. Tulisannya jelek banget lagi ya. Meneruskan getaran. Oke. Nah, selain ada tulang, di dalam telinga tengah juga ada namanya saluran estasia atau kita bilang saluran estasius ya. Nah, saluran estasius. Tolong di internet cari yang tulisan yang benernya ya, Lumna ya, karena kakak khawatir salah tulisannya estasius gitu ya. Nah, ini saluran estasius ini dia akan menghubungkan telinga dengan faring. You know faring? Tahu. Nah, iya. Itu yang dekat tenggorokan. Ya betul. Ya, dia ada hubungan dengan sistem pernapasan lah ya. Iya. Nah, saluran estasius itu apa sih fungsinya? Yaitu adalah mengatur tekanan. Mengatur tekanan. Agar apa? Agar tekanan kuping, tekanan telinga gitu. Bentar. Astagfirullah. Mana dia? Kemana? Dia itu mengatur tekanan agar apa? Tekanan luar atau lingkungan ya. Sama dengan tekanan telinga gitu. Pernah nggak kayak kamu ngerasain kayak berdengung gitu ya, Lumna ya? Iya. Pada saat mau naik pesawat gitu ya. Atau pada saat take off gitu. Karena memang dia sedang menyesuaikan tekanan. Gitu. Jadi saluran estasius itu menyesuaikan tekanan. Jadi telinga itu tidak hanya menangkap suara doang ya fungsinya ya, tapi dia juga punya fungsi lain, yaitu adalah tadi mengatur tekanan. Nah, itu adalah telinga tengah. Lalu kita langsung ke telinga dalam. Nah, telinga dalam ini ada apa aja sih? Kalau kita lihat di telinga ini, yang paling menonjol itu adalah kayak semacam struktur kayak siput ya. Ini nih. Kayak siput nggak ini dia? Yang ini. Ya, kayak siput ya. Kayak cangkang siput. Iya. Jadi itu adalah rumah siput dibilangnya, ruang siput atau rumah siput. Nah, itu yang paling terkenal. Kemudian ada lagi saluran setengah lingkaran. Ya, ada saraf vestibular, ada ruang siput atau rumah siput, ada jendela bulat. Kemudian ada saraf ruang siput. Ya, nantinya saraf ini akan menuju kemana? Menuju ke saraf otak. Ya, semuanya akan menuju ke otak. Ya, di bagian
lupa. Otak, pokoknya otak situ lah tuh, otak temporal, di bagian-bagian temporal itu. Karena memang pendengaran Iya. itu di bagian temporal. Kakak lupa korteksnya apa, lupa juga saraf tepinya di mana, itu nggak usah lah ya. Itu di SMA lah. Aduh, sistem koordinasi. Ternyata dia baru lulus sistem koordinasi. Oke lah. Oke, kita masuk ke telinga dalam. Telinga dalam. Nah, telinga dalam yang paling terkenal adalah tingkap oval atau jendela oval. Tingkap oval atau jendela oval. Terus yang kedua adalah rumah siput. Iya. Rumah siput, terus ada lagi saraf rumah siput. Atau saraf, ini aja lah, saraf pendengaran aja kali ya, lebih enak. Sebutnya apa sih saraf? Iya, rumah siput ya. Auditory nerve, ya benar. Auditory nerve. Auditory nerve itu artinya saraf pendengaran. Oke, sebentar ya Lubna ya. Jam malam aja. Oke, saraf pendengaran. Oke, saraf pendengaran ya. Nah, kita lihat nih. Ya. Kalau kamu lihat nih, dia tulang ini kan sangwardi ya. Sangwardi dia berhubungan dengan jendela bulat. Artinya apa ya? Getaran yang dari sangwardi akan diterima di jendela bulat atau tingkap oval. Tingkap bulat ya? Oh ya, tingkap bulat. Ya, tingkap oval, betul. Nah, setelah dari itu, dari jendela bulat, nanti getaran itu akan ke rumah siput. Nah, di mana di rumah siput itu ada sel-sel apa ya? Sel-sel pendengaran, Lukna. Ya, nantinya sel-sel pendengaran itu akan bergetar juga. Kemudian getaran itu akan berubah menjadi impuls. Sama kayak mata tadi ya. Bayangan atau cahaya di retina akan berubah menjadi impuls. Nah, nanti impuls itu akan dialirkan ke saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran nanti akan ke otak. Di otak akan diproses. Itu suara apa? Gitu. Itu adalah singkatnya, Lukna ya. Singkatnya. Jadi singkatnya seperti itu tentang telinga ya. Kalau detailnya detail banget ya nggak perlu lah ya, panjang banget. Jadi kalau kita urutkan nih, diurutan. Jadi pertama itu adalah apa? Daun telinga ya, urutan ya. Daun telinga, terus ke saluran pendengaran. Iya, saluran pendengaran atau telinga. Saluran telinga. Habis itu ada gendang telinga ya. Iya. Setelah gendang telinga ada tiga tulang ya kan? Tulang itu tadi martil, tulang landasan, tulang sangwardi, yaitu 3 tulang. Habis itu ke jendela oval. Jendela oval atau bulat sama ya? Iya. Habis itu ke rumah siput. Habis dari rumah siput ke saraf pendengaran. Habis itu otak untuk memproses gitu. Proses pendengaran. Ini dengar suara apa nih ya kan? Suara apa nih? Gitu. Apa ini saintek? Oh my god.
Oke, gitu ya Lumna ya. Jadi fungsi-fungsinya. Oh iya, ada lagi sebenarnya. Apa? Yang ini. Kan tadi kakak udah jelasin rumah siput ya. Iya. Cara penanganan kan di atas ini ada nggak saluran setengah lingkaran? Ada nggak? Apa-apa? Saluran setengah lingkaran. Ada nggak nih? Ya kan, ada ya? Ada. Nah, itu Kalau saluran setengah gituin. lingkaran. Nah, ini satu lagi nih, terakhir. Saluran setengah lingkaran, terakhir. Ya. Ini masih di dalam ya, di dalam, telinga dalam maksudnya. Saluran setengah lingkaran. Ini fungsinya adalah untuk mengatur keseimbangan. Ya, untuk mengatur keseimbangan. Baik keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Aduh. Baik statis ataupun dinamis. Statis itu dia ini Lubna, kalau kita itu bergerak satu arah. Misalnya kita jalan ke depan nih. Nah, itu berarti satu arah, ya kan? Misalnya kita begini nih, kakak miringin kepala ke kanan kan ya? Ya kan? Otomatis miringin ke kiri. Nah, otomatis ini kan cuma gerak satu arah doang, ke kiri atau ke kanan kan ya? Nah, dia menyimbangkan nih supaya kita ngiri ke kanan, supaya kita nggak jatuh ke kanan gitu. Paham nggak? Iya. Nah, itu diatur di telinga. Kalau dinamis itu dia lebih dari satu arah. Contohnya kayak apa ya? Kayak siapa ya? Yang berputar-putar itu apa sih? Yang berputar. Balerina ya? Ini ya. Balerina ya, balet, ya kan? Balet itu kan dia muter kan, balet. Nah, itu balet, dia berputar. Nah, itu apa namanya? Dia dinamis, keseimbangan dinamis. Paham? Ya. Oke. Ya, itu adalah telinga ya, Lubna ya. Jadi kamu hafalin aja. Ya. Gimana namanya, nanti itu fungsinya. Ini ada kakak record, tenang, kakak kirim nanti. Oke, ada pertanyaan? Enggak. Ada ya? Oke, kakak stop recordnya. Semoga mengerti.